Kalau soal kelembagaan yang perlu saya ingatkan pesantren dalam bahaya. Ketika kemarin Pak Mahfud Kiai Haji Mahfud Sobari meninggal, mungkin ada yang sudah mengikuti dan membaca tapi belum kenal saya. Beliau adalah benteng perjuangan pesantren. Pesantren-pesantren kita sekarang dikunci dengan undang-undang pesantren. Di antaranya adalah seluruh pesantren di Indonesia nanti standarisasi ustadz dan ustazahnya, para pimpinan pesantrennya adalah menggunakan Islam Nusantara. Islamnya. Jadi terang-terangan mereka begitu. Bagaimana ustazah Mama Dedeh yang berani menyatakan terbuka di sebuah stasiun televisi. Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nabi Muhammad diutus oleh Allah memberikan rahmat bagi segenap alam, bukan Islam Nusantara, bukan coret itu. Mari kita tengok saudara-saudara kita di Palestina. Sedihnya kita adalah sampai hari ini kalau jamaah mau tahu, tinggal 8% saja teritorial yang bisa menjadi milik kaum pribumi Palestina. Memang 90% lebih mereka Muslim. Tinggal 8%. Pertanyaannya adalah di Indonesia tanah-tanah yang sertifikatnya atas nama kaum pribumi yang sesungguhnya, kaum pribumi asli tinggal berapa? Menurut proses penelusuran saya yang berbuah penjara 4 tahun buat saya adalah, dan saya itu berceramah bahaya penjajahan Cina pada tanggal 27 bulan Februari 2017. Tidak pakai 1 semester, cukup 3 bulan saya ditangkap dan diproses hukum yang sebenarnya eksepsi saya diterima. Artinya tidak boleh saya diteruskan, tapi karena memang permintaan Cina, semua kita sudah tidak lagi, karena kita kehilangan sejarah. Kita sudah kehilangan ruhul jihad. Dan itu tidak untuk disalahkan pada diri sendiri dan juga jangan nyalahkan orang lain. Karena kalian pengecut, maka musuh kalian berani kepada. Jadi secara biologis mari kita lihat di Palestina. Setiap serangan itu biasa dilakukan menjelang Ramadan, menjelang akhir Ramadan. Dan yang mati tidak pernah kurang dari 5.000 orang. Tapi tahukah jamaah dan Jumat yang berbahagia berapa anak yang lahir di musim-musim pertempuran itu? Tidak kurang dari 20 sampai 30 ribu. Jadi, mati 1 tumbuh 1 juta. Anak-anak Palestina kalau berjumpa dengan utusan Indonesia yang ke sana, kita tanya, "Dek, mau ke Indonesia aja yuk biar tenang. Ntar tinggal di Islamik, dekat Masjid As-Sakinah, dulu musola, sekarang jadi masjid." Mau nggak? Lah, aku di sini menunggu syahid, aku jihad fisabilillah. Lalu kita senang, oh ini tetangga-tetangga, saudara-saudara di situ besok ada wisuda. Wisuda kita TPA, Iqra 1 sampai Iqra 6. Kalau di Palestina ada wisuda juga, tapi anak yang wisuda semuanya hafal 30 juz. Umurnya sama-sama 6 tahun sampai 12 tahun. 6 tahun sampai 12 tahun orang-orang yang di Palestina hafal 30 juz. Kalau di Indonesia hafal sampai bukan juz 30. Cuman sampai Iqra 6 yang belajarnya ba a. Selesai Iqra 6 nggak ada ngaji lagi. Mana ada pengajian remaja? Tunjukkan pada saya di mana ada pengajian remaja yang jalan rutin. Nggak ada. Maka itu dengan permohonan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan berjamaah, saya coba melakukan eksperimen yang sudah mulai berbuah. Di antaranya subuh gabungan remaja se-Solo Raya. Ya, 7 kota kabupaten. Alhamdulillah tanggal 5 kemarin kita berhasil merencanakan 1.000 orang remaja yang hadir. Ternyata Allah takdirkan yang hadir 1.300 orang. Saya sudah bisikan kepada pemimpin-pemimpin jaringan masjid yang ada di Tangerang. Tapi dianggapnya saya siapa, saya ini mau apa, ya udah. Akhirnya kita sekarang sedang merancang untuk napak tilas jihad Rasulullah dalam rangka Maulid Nabi 1444 Hijriah 2022. Kita punya alokasi target sekitar 10.000 remaja Pak. Sebutannya umur 15, 17, maksimal 25 tahun. Selama kita tidak kembali menghidupkan PII, Pelajar Islam Indonesia,
Rohis kita yang dibunuh oleh tokoh Islam sendiri. Dengan enaknya berkonferensi pers di stasiun televisi, mengatakan bahwa rohis-rohis di SMP dan SMA merupakan proses pembibitan teroris. Orang ini wajib masuk neraka. Gara-gara dia, rohis-rohis kita mati seluruh Indonesia. Siapa dia? Cari sendiri. Tokoh Islam, profesor, hafal 34 juz. Terus terang sidang Jumat yang berbahagia. Penyampaian khutbah hari bagian daripada ekspresi saya untuk mudah-mudahan 1-2 adik-adikku, teman-temanku, pemuda-pemuda yang ada di ruangan ini, di masjid ini mulai berpikir, mungkin aku, wahai Ustadz, yang akan ikut mati. Jadi yang ketiga, regenerasi biologis dan ideologis. Yang keempat adalah keberadaan kelembagaan keumatan, masjid, pesantren, kampus, dan lain-lain. Nih, masjid udah dibikin bagus. Saya ingat bener dulu, kita mau pipis juga satu doang tempat pipisnya. Susah, udah bagus nih. Remaja masjidnya ada berapa orang? Khotib Jumatnya yang usia 17 tahun berapa orang? Ayo. Saya khotib Jumat SMA kelas 2. Bagaimana guru-guru kami dulu melepas saya langsung ke LIPI. Bukan musola pinggir kampung Bencongan, enggak. Kita khutbahnya di LIPI, di Fatmawati. Bayangkan, kita masih SMA, khutbah di masjid-masjid besar. Bahwa kita punya kekurangan, dia. Kita punya banyak kesalahan, ya. Tapi yang saya banggakan adalah saya diberangkatkan. Saya dulu ada bertujuh. Saya Alfian Tanjung, ada Arif Budiman, ada Ade Indra, ada Muhammad Mursidi, ada Edi Nugroho. Tapi itu memang berselang 40 tahun. Saya sedihnya di generasi kedua ini tidak ada. Beliau, walaupun kami diutus kemana-mana, ketika kami punya banyak kekurangan, dikomplain oleh masjid yang mendapatkan perwakilan atau mewakilkan kepada kami, tidak pernah marah. Kamu dibikin malu saya, nggak pernah bilang gitu, Pak. Paling nanti dia betulkan kekurangan kita ketika dia mengajar pelajaran buat kita. Kita dikasih tahu tuh dengan cara diajarkan yang benar, bukan dimarah-marahin. Gimana anak-anak mau rame di masjid? Baru di kotor-kotor, sana kamu. Anak kecil lari-larian dibentak-bentak, Bu. Emang kenapa? Kenapa, Pak? Karena kalau kencing kan najis, kalau najis laundry banyak, Pak. Buat apa ngomongin uang kas ratusan juta? Saya pesankan, ada satu yang pernah terjadi di negeri kita. Saya ingat, saya SD tahun 1970-an. Dulu kita di musim Ramadan full libur 30 hari. Saya yakin bapak-bapak yang seumuran saya ingat. Tahun 1974 saya masuk SD. 75, 76, sampai 77 terakhir. Kenapa sejak tahun 78 sekolah tidak lagi libur? Malah akhirnya Ramadan menyesuaikan dengan jadwal sekolah. Tahu sebabnya? Sebabnya adalah sang menteri ini muslim, tapi waktu kecil dia pernah dikasari oleh pengurus masjid atau guru ngaji. Kasar itu bukan mendidik. Saya kadang suka lihat, saya pernah bertengkar ya. Anak kecil ditendang. Karena bapak ingin khusyuk, lalu anak orang bapak tendang. Ini masjid bukan punya bapak, walaupun bapak nyumbangnya banyak, ini milik masjid Allah. Saya katakan dengan berat hati para sidang Jumat yang berbahagia. Kita tidak menjadikan masjid yang ramah anak, ramah pengemis, ramah gembel. Kenapa nggak dibuat orang ini kasih makan? Bahwa dia berbohong, saya punya pengalaman di penjara. Ada orang 10 tahun nggak pernah ada yang besuk. Dengan segala kesalahan pada dia. Saya lihat dia sebagai manusia. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Kabupaten Anu, Pak, di Jawa Timur. Disebut namanya. Kebetulan sekapnya ada di sama-sama dengan saya di penjara di Porong. Saya panggil, sini kamu. Ini ada warga kecamatan ini, kelurahan coba. Langsung dia telepon ke ini, ke camatnya. Nggak sampai seminggu datang dibawain beras. Itu, Pak, jangan Jumat yang berbahagia. Pengurus masjid begitu. Jangan cuma masjid dibagus-bagusin. Anak-anak kumpul-kumpul dikit, kotor-kotor dikit, dimaki-maki, dimarah-marahin. Bukan di sini, bukan. Di mana-mana. Yang kelima, kalau soal kelembagaan yang perlu saya ingatkan pesantren. Pesantren dalam bahaya. Ketika kemarin Pak Mahfud, Kiai Haji Mahfud Sobari meninggal, mungkin ada yang sudah mengikuti dan membaca tapi belum kenal saya. Beliau adalah benteng perjuangan pesantren. Pesantren-pesantren kita sekarang dikunci dengan undang-undang pesantren. Di antaranya adalah seluruh pesantren di Indonesia nanti standarisasi ustadz dan ustazahnya, para pimpinan pesantrennya adalah menggunakan Islam Nusantara.
Islamnya. Jadi terang-terangan mereka begitu. Bagaimana Ustazah Mama Dedeh yang berani menyatakan terbuka di sebuah stasiun televisi. Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nabi Muhammad diutus oleh Allah memberikan rahmat bagi segenap alam, bukan Islam Nusantara, bukan coret itu. Tapi nggak sampai beberapa minggu ngomongnya berubah karena ditekan oleh gerombolan tertentu. Yang terakhir, sidang jemaat yang berbahagia, optimisme jihad adalah solidaritas dunia Islam sebagai kekuatan Islam internasional. Mudah-mudahan bisa dipahami bahwa tidak akan pernah ada kemenangan di Ambon kalau tidak datang teman-teman dari seluruh dunia. Kita punya juga kebanggaan ketika ada Muhammad Ramdan, program doktor dari ITB, dia adalah komandan pertempuran yang ada di Bosnia Herzegovina. Jadi jihad itu tetap akan memanggil para pemuda-pemudanya. Jihad, 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 fisabilillah. Tapi jihadnya sekarang subuh aja nggak bisa ke masjid, lawan mata aja nggak bisa. Bagaimana kita berharap dia membela agamanya? Dan ini satu catatan khusus. Kalau masjid hanya besar, hanya bagus, ruangan ber-AC, tapi belum bisa mendatangkan imam yang umur 20 tahunan, belum ada. Besok nih 2023 diatur 52 minggu. Berikan alokasi 20 atau 15 isinya remaja. Soal ada kekurangannya, nanti kita bimbing atau kita adakan persiapan untuk sebelum dia naik mimbar. Saya tidak mengerti kenapa semakin kesini orang tua nggak tambah bijaksana, nggak tambah edukasi. Yang ngisi khutbah udah miring-miring jalannya dia terus. Mana yang anak umur 17 tahun, 20 tahun? Semoga dipahami apa yang saya sampaikan bagian daripada kecintaan saya dengan Jamaah Sakinah dan juga tentunya semua umat yang saya datangi. Kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kondisi kita sedang dalam keadaan genting. Umat Islam adalah umat mayoritas yang tertindas dan dilibas. Sampai hari ini masih lebih dari 3.000 pemuda Islam dan tokoh-tokoh Islam dalam penjara tanpa alasan yang jelas. Karena kita telah kehilangan komitmen jihad kolektif. Yang ada cuma makanya dibilang juga apa, jangan ceramah begitu. Anda nyalahin. Kenapa Anda beri semangat? Kenapa Anda nggak beri dukungan? Anda doakan atau Anda berikan nih, Ustaz Alfian, saya punya kitab Tarbiyatul Jihad karangan Dr. Abdullah Azam, atau saya punya yang 3.000 halaman lebih itu Fikul Jihad yang dikarang oleh Yusuf Al-Qaradawi. Keren dong. Kalau yang muda-muda tuh ada bab perang, bab jihad, ganggu masjid, lawan. Dulu saya kan tinggal di Perumnas. Dulu kita punya kaos anak-anak. Tulisannya Kreman, Klub Remaja Islam. Enggak, Klub Remaja Anti Nasrani. Keren, kita jalan-jalan, orang tua nanya-nanya, udah Pak, ntar lagi Pak. Kita masih mumpung dia pada ngetrek-ngetrek doang. Siapa yang ganggu masjid gua, lawan gua. Nah, semoga jamaah menangkap ada bagian-bagian yang mungkin tetap perlu kita perhalus, perlu kita perrapikan, dan kita tetap ingin menjadikan hari ini ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya tidak paham jemaah. Dengan pembahasan seperti ini ada orang yang bisa menyimak khutbah dengan tidur yang lelap. Sungguh dengan tulus saya katakan, saya tidak paham. Karena saya kan melihat jamaah semua, jadi yang tidur. Udah dibahas akhbariyatul ummah, fikul wahyi begini pun masih nggak. Karena yang terpikir nanti gue bisa nggak berebut nasi. Maaf ya. Yang saya sayangkan kadang-kadang berebut nasi itu kadang-kadang yang ikut berebut yang mampu. Kenapa nggak Anda diam saja? Karena saya suka lihat yang mampu malah buru-buru ngambil paling banyak, masukin ke mobilnya. Tolonglah Pak, cobalah menjadi orang yang lebih mau melihat kesusahan orang lain.
Saya kadang-kadang sedih, kasus-kasus BLT dulu. Ke kampung-kampung karena masyarakat kalau naik ojek misalnya ke kantor kecamatan kan harus bayar 36.000. Boro-boro 36.000, goceng aja kagak ada. Akhirnya tuh buat BLT yang 300.000 itu dibeli oleh orang yang punya motor atau yang punya mobil, keliling ke kampung. Yang daya tukar 300.000 dibelinya cuma 50.000. Jadi orang itu bisa bawa sampai 1.000 lembar. Rumahnya mewah, mobilnya banyak, datang ke kecamatan menukar uang 1.000 dikali 300.000. Itu di Indonesia, Pak. Itulah Indonesia. Sedih. Jadi wilayahnya sudah sampai tingkat kerusakan di bawah. Dan kita tentu tidak akan memperpanjang khutbah kali ini. Tidak ada jihad, tidak ada eksistensi. Tidak ada perjuangan Abah Yunan Helmi Nasution. Tidak ada Anda masjid ini. Tapi tahukah, pembangunan Lipo Karawaci Tangerang telah menelan 52 masjid dan mushola. Saya generasi awal anak Perumnas, datang ke Perumnas tahun 1979 akhir. Saya mimpin pengajian anak-anak di Jalan Sawo 9. Sedih saya melihat, tidak ada yang bela ketika masjid-masjid diratakan dengan tanah. Jadi memang umat Islam tidak kurang yang pinter, yang hafal, yang merdu, yang pinter, yang kaya. Tapi kita kehilangan yang punya syaja'ah. Kita kehilangan yang punya jiwa jihad. Dan itu perlu direncanakan di rumah masing-masing. Sekarang Anda sudah mapan, punya uang, ayo belajar karena kisahkan kisah-kisah bagaimana Muhammad Al-Fatih, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi. Buatkan cerita itu menjadi indah dan jadikan istri-istri Anda di rumah, anak-anak Anda, menantu Anda jadi penutur cerita yang berkesan. Dan itulah yang membuat saya semakin tetap bersemangat dengan cucu saya yang semakin membanyak. Untuk itu, mari kita bermunajat kepada Allah. Di siang ini kita harus menyudahi khutbah ini karena kita harus punya kegiatan lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbul alamin. Hari ini kami tentu perlu memahami bahwa negeri ini memang tidak ramah dengan aspirasi umat Islam. Setiap apapun yang berhubungan dengan Islam, ajaran Islam, penegakan Islam, selalu akan ada aturan-aturan yang dibuat-buat untuk membuat kami berhenti melangkah. Kami mohon padamu ya Allah agar kami tidak berlama-lama menyalahi musuh. Pastinya musuh tidak akan pernah rela agar kami berani untuk menegakkan izul Islam wal muslimin. Musuh tidak akan pernah memberikan ruang dan peluang agar kami melahirkan generasi sekali bernatsir, sekali berhamka, sekali berkartosuwiryo, sekali berhaji Umar Said Cokro Aminoto, Rahmah El Yunusiah yang berhasil membuka dan mendobrak Mesir sehingga membuka kelas perempuan di tahun 40 tahun 50-an. Ya Allah yang Maha Rahman, di hari kemerdekaan yang sebenarnya jatuh pada tanggal 9 bulan Ramadan tahun 1369 yang bertepatan dengan hari Jumat jam 10 pagi di rumah seorang tokoh Islam yaitu Bapak Martak alias kakek beliau. Ya Allah, jadikanlah hari ini Jumat kami bagian daripada kesadaran kami. Walaupun di usia kami yang sudah senja, kami sudah tua, kami pun sudah tidak lagi bisa bergerak dengan leluasa. Tapi kami punya doa agar cucu-cucu kami, anak-anak kami, dan orang-orang muda yang dalam lindungan kami, mereka memiliki titisan dan tetesan ruh jihad, sebagaimana Khalid bin Walid, sebagaimana Umar bin Khattab, sebagaimana para pejuang-pejuang yang pernah menjadikan Islam tersebar lengkap dari ujung Aceh sampai ke Irian Jaya. Kami mohon padamu ya Allah, tolonglah kami agar bisa mendidik anak-anak kami agar mereka jadi putra-putri yang saleh dan salihah, yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, yang punya proses untuk menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah secara maksimal. Kami mohon padamu ya Allah, negeri ini memang telah mempertontonkan kekejamannya kepada umat Islam. Bukan karena hebatnya mereka, tapi karena kami pengecut. Karena kami tidak yakin akan pertolongan-Mu ya Allah. Karena kami lalai memproduksi kader-kader pembela Islam. Sampai organisasi Front Pembela Islam dibubarkan
Hampir tidak ada satupun suara yang membela agar FPI tetap ada. FPI dibunuh depan mata kami, ya Allah. Sementara kaum PKI bertebaran kemana-mana, mereka bisa mengancam kemana-mana. Maka dalam siang ini kami mohon padamu, ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal ardo birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfi baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Tolonglah umat ini ya Allah, kaum muslimin di Palestina, teritorial yang mereka bisa punya 38%. Sementara di Indonesia umat Islamnya tidak menyadari, kaum pribuminya tidak menyadari sesungguhnya kepemilikan tanah yang berkekuatan hukum tetap hanya tidak lebih dari 30% yang dimiliki oleh kaum pribumi muslim. Masih tenang-tenang saja, masih diam-diam saja, masih berani dan membiarkan dipilihnya pemimpin-pemimpin kafir. Kami mohon tolong padamu ya Allah, kaum muslimin di India, di Rohingya, kaum muslimin di selatan Filipina, kaum muslimin Moro, selatan Thailand, Patani dan Yala, juga kaum muslimin yang ada di Tajikistan Timur, kaum muslimin Uighur, Xinjiang. Tolonglah mereka ya Allah. Rabbi inni wala tu'in alayya wansurni wala tansur alayya wamkurli wala tamkur alayya wahdini hudali wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ij'alni laka zakkar laka rahab laka mitwa laka mukhbita ilaika awaha muniba. Ya Allah, tolonglah kami, jangan kau tolong orang yang akan mencelakai kami. Lindungilah kami ya Allah. Lahirkanlah generasi-generasi pejuang Islam di seluruh Nusantara ini. Kembali lahir orang-orang sekaliber, Tengku Umar, Tengku Cikditiro, Cut Nyadin, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan sederet nama orang-orang yang pernah berjihad membela agamanya dan membuat negara ini mengarah pada kemerdekaan. Hari ini umat mayoritas ini dipinggirkan dengan sistematis. Bukan musuh yang salah, tapi kami yang lemah. Tolong kami ya Allah punya kesempatan untuk mendidik anak cucu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.